Apakah kalian sudah muak dengan serial Kamen Rider serta Ultraman yang isinya kebanyakan hanyalah nostalgia bait? Untuk paham konteks nostalgia bait, silahkan nonton video rekan saya. Anda dapat melihatnya melalui link di deskripsi dan di komen. Salah satu cara untuk menghilangkan kebosanan itu adalah dengan melihat karya-karya terdahulu yang belum menggunakan formula nostalgia bait. Dan kali ini, saya ingin membahas sebuah film Ultraman yang awalnya bertuju sebagai sebuah soft reboot dari serial Ultraman. Dan entah kenapa, film ini menurut saya jarang dibahas oleh orang. Dan film itu adalah Ultraman The Next. Ultraman The Next. Saya yakin Anda tahu The Next karena afiliasinya dengan Ultraman Nexus, yang dimana Nexus sendiri adalah sebuah series Ultraman yang bisa disebut cult favorite. Tetapi saya rasa tidak semua orang pernah menonton film prequel Nexus yang berjudul The Next itu sendiri. Dan orang lebih tahu serial Nexus dibandingkan film yang bertujuan untuk memulai kembali franchise Ultraman. Jadi, apa sebenarnya The Next? Atau lebih tepatnya, film The Next bercerita tentang apa? Seperti yang saya sudah katakan tadi, The Next adalah film prequel serial Ultraman Nexus yang bercerita tentang asal-muasal Ultraman Nexus tiba ke bumi. Film ini sendiri bertujuan untuk melakukan sebuah soft reboot terhadap franchise Ultraman. Mungkin dengan harapan menarik penonton baru yang terintimidasi dengan banyaknya serial Ultraman sebelum Nexus. Karena hal tadi, film ini berjalan seperti tipikal origin story sebuah hero yang sangat mengikuti formula hero's journey. Alhasil, mudah dipahami dan gampang dicerna. Well, tentu saja harus mudah untuk dicerna karena ini pada umumnya adalah untuk anak-anak. Tetapi paling tidak film ini tidak kekanak-kanakan seperti modern tokusatsu pada umumnya. Cerita The Next adalah sebagai berikut. Seorang pilot bernama Maki yang seharusnya mati karena nabrak meteor, selamat karena sebenarnya yang dia tabrak adalah Ultraman. Dan dia akhirnya menjadi sebuah wadah perantara antara dunia Ultraman dan dunianya. Di selang saat yang sama, ada monster yang tengah kabur dari lab eksperimen Jepang. Dan monster itu memiliki kode nama The One. Kembali ke Maki, karena Maki harusnya mati, it rhymes. Ia pun juga ditahan oleh pemerintah Jepang untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan yakin bahwa ia juga merupakan sebuah anomaly aka monster. Dan akhirnya menamainya dengan kode nama The Next. Hence the title, Ultraman The Next. Nice one, Suburaya. Kemudian Maki mendapat penjelasan bahwa The One memiliki kasus yang sama dengan dia, di mana mereka seharusnya mati tertabrak meteor, tapi malah selamat dan akhirnya memiliki sebuah kekuatan misterius. Dan untuk mengantisipasi, amukan dari monster, The Next ditahan sekaligus juga sebagai pancingan untuk The One. Karena for some reason, mereka terhubung antara satu sama lain. Jadi kayak, telepati. Dan alhasil karena Maki digunakan sebagai bait, dia pun akhirnya bertemu dengan The One untuk pertama kalinya. Dan di sana, Maki berubah untuk pertama kalinya juga menjadi Ultraman Nexus atau Ultraman Noah, I don't know. Pokoknya habis itu mereka gelut, yang dimana karena gelut si kadal lari. Dan kemudian Maki diberitahu bahwa sebelumnya The One itu sendiri pernah diinterogasi dan dia yakin bahwa akan ada cahaya lain aka meteor yang muncul ke bumi. Dan di sini kita bisa mengasumsikan bahwa The Next atau Maki memiliki cahaya yang cerah. Ini juga merupakan sebuah reference terhadap sebutan lain Ultraman, yaitu Hikari no Kyojin atau raksasa cahaya, karena mereka berisi kebaikan atau mungkin karena kekuatan mereka adalah dari matahari. Dan sementara The One adalah cahaya yang merupakan sebaliknya, cahaya kegelapan. Atau seperti kata Billie Eilish, bad guy. Setelah itu dengan kekuatan Ultraman The Next, dia mendapatkan info bahwa anaknya jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Kayaknya saya belum bilang kalau dia punya anak dan dia punya istri. Now you know. Setelah itu dia minta tolong, paling tidak dia dibolehkan pergi untuk melihat anaknya yang sakit. Dan dia pun diperbolehkan. Habis itu mereka akhirnya menyusun sebuah rencana di mana mereka akan mempertemukan The One dan The Next untuk trial kalinya. Dan berharap The Next dapat meraih kemenangan. Akhirnya The One bertemu dengan The Next dan gelut untuk terakhir kalinya. Tapi ketika mereka gelut lagi, The One berhasil meresap banyak monster dan menjadi lebih besar dan malah ngamuk sampai ke kota. Dan setelah itu, mau nggak mau, Ultraman juga harus mengikutinya. Dan entah kenapa, mungkin karena Ultraman itu sinonim dengan cahaya karena Hikari no Kyojin atau raksasa cahaya. Ketika ia sampai ke permukaan kota, ia pun Shinkai aka berevolusi dan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tidak sekecil tadi, like your pipi. Dan akhirnya mereka melakukan sebuah final epic battle scene di mana The Next melawan The One sampai salah satunya kalah, dan ada sebuah scene di mana itu efek CGI-nya kayak PS2. Dan setelah gelut,
like an old-fashioned superhero movie, orang baiknya menang dan hari terselamatkan. I guess. Dan ya, tadi rangkuman cerita yang sedikit ngaco. Jadi kalau mau full konteks yang beneran, saya sarankan nonton saja sendiri karena film ini juga nggak begitu lama kok, sekitar 1,5 jam durasinya. Dan ya, seperti Nexus pada awalnya, tidak banyak orang yang tahu akan The Next. Saya sendiri bahkan tahu The Next karena tidak sengaja membeli koleksi film Ultraman bajakan yang saya tonton saat kecil. Dan sampai sekarang, saya memiliki sebuah personal attachment terhadap The Next itu sendiri. Tapi menurut saya, Ultraman Next layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Apalagi di dunia tokusatsu modern yang sangat tersaturasi dengan nostalgia mereka. Tapi apa yang membuat The Next unik? Ini opini saya tentunya, tapi menurut saya keunikan The Next itu ada dua. Yang pertama adalah desainnya. Saya suka dengan desain dari The Next karena desainnya itu sendiri menurut saya sangat organik. Saking organiknya kita bisa melihat berbagai bentuk otot dari Ultraman The Next itu sendiri. Tidak tipikal baju ketat spandex warna merah dari Ultraman pada umumnya. Dan itu sendiri juga mungkin sebuah hint bahwa form akhir The Next adalah warna silver seutuhnya, yaitu Ultraman Noah. Ini off topic, tetapi desain Ultraman The Next mengingatkan saya akan trailer Ultraman 2016 yang saya sendiri kurang tahu itu apa. Entahkah itu film yang di-cancel atau cuma sebuah trailer untuk selebrasi 50 tahun Ultraman, ya saya nggak tahu. Tapi intinya desainnya sama-sama organik dan I kinda like that. Selain desain, saya rasa The Next sendiri memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menjadi sebuah jumpstart dari soft reboot akan franchise Ultraman. Ia ingin memperkenalkan Ultraman terhadap orang-orang awam dan juga ingin menawarkan hal baru kepada para fans Ultraman yang telah lama mengikuti franchise-nya. Dan kedua hal tersebut sangat nampak dalam film ini. Tapi sayangnya, tidak banyak orang yang tahu akan keberadaan film ini dan Ultraman The Next hanya menjadi semacam kenangan yang terlupakan. Dan menurut saya, itu sangat disayangkan. Terlupakan adalah rasa yang paling pedih karena apabila kita terlupakan, serasa dunia tidak menganggap keberadaan kita dan kita serasa mati dan tak pernah ada. Alangkah lebih baik apabila kita tidak melupakan sesuatu dan berusaha mengingatnya. Dalam konteks ini, mengingat legacy dari Ultraman The Next. Berkat dari film The Next, kita mendapatkan serial Ultraman Nexus yang dimana itu sendiri adalah cult favorite dan personally adalah serial Ultraman yang saya paling ketahui setelah Gaia dan Cosmos. Karena saya sendiri memainkan game PS2 Ultraman Nexus di mana saya sudah unlock semua karakter Ultraman Nexus di sana tanpa bantuan internet atau apapun itu. Iya, gue base. Dan ya, kembali lagi, siapapun dan apapun itu berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam hal apapun. Dan menurut saya, hal ini juga berlaku untuk The Next. Jadi, apabila kalian sudah bosan dengan hal baru yang telah diberikan oleh Tokusatsu, Ultraman, Kamen Rider atau apapun itu, silahkan nontonlah The Next dan siapa tahu dari hal lama kita dapat menemukan hal baru di sana. Sekian dari video ini tentang pembahasan The Next dan jangan lupa untuk melihat video teman saya yang membahas tentang nostalgia bait di film-film Tokusatsu. Apabila Anda menyukai video ini, akan sangat membantu apabila Anda mengklik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda. Dan semoga saja video tadi menghibur bagi kalian. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.